Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita bicara tentang transfigurasi. Ya, Saudaraku, sesuatu yang menarik yang dapat kita pelajari dari Matius pasal yang ke-17. Minta maaf tidak sempat saya cantumkan ayatnya. Mari ditampilkan ayatnya saja, kita akan bacakan. Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ya, demikian firman Tuhan, Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah saudara Tuhan, diberkatilah yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat di sini dalam ayat 2, ini menjadi ayat acuan, menjadi tema kita. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Tentu sesuatu yang mengagetkan ya, tiba-tiba Yesus berubah. Yesus hanya membawa ketiga murid yang paling dekat, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Karena ada tujuan di sini. Nah, saudaraku yang saya kasih, ketika kita bicara transfigurasi, jadi transfigurasi itu diambil dari kata berubah rupa dalam ayat 2, berubah rupa. Nah, kata berubah rupa dari kata metamorfo. Kita tahu ada metamorfosis. Nah, jadi kata kerja metamorfo itu artinya perubahan rupa. Ya, Yesus mengalami perubahan rupa. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang menarik, perubahan luar yang berasal dari dalam. Artinya apa? Di sini menjelaskan keilahian Yesus betul-betul dinyatakan kepada ketiga murid ini. Karena memang Yesus adalah Allah. Nah, tema kita pada kesempatan beda ini memandang kemuliaan Tuhan. Kalau tadi pagi tatap dan dengar dia. Nah, kita melihat bagaimana tekanan yang saya sampaikan dalam khotbah yang kedua ini adalah kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini perubahan luar yang berasal dari dalam. Jadi artinya kemuliaan yang Yesus nyatakan itu bukan yang
dipantulkan, tetapi yang dipancarkan. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, coba saya akan jelaskan sedikit ini konteksnya. Kalau kita melihat ayat 1 tadi dikatakan 6 hari kemudian. Markus pun menulis 6 hari kemudian. Karena ini cerita ada di 3 Injil. Yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi Lukas 8 hari kemudian. Dia menggunakan tradisi Yahudi. Artinya 1 minggu kemudian. Jadi sebenarnya ungkapan 6 hari, 8 hari tidak menyesatkan. Sama-sama memiliki makna yang sama maksudnya. Nah, 6 hari kemudian kita melihat ketika bicara 6 hari. Ini keterangan waktu. Sebagai seorang pendeta saya belajar meneliti. Baik keterangan waktu tentu tidak sekedar ditulis. Nah, kalau kita lihat konteks dekatnya. Dalam pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-28. Kita melihat di situ. Yesus berbicara ya kepada murid-murid. Menurut kalian siapa aku ini? Nah, kalau kita melihat ada berkata Yesus dikatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata Elia. Ada yang berkata Yeremia. Tapi Petrus berkata engkau adalah Mesias. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Petrus punya kepekaan. Gurunya ini, rabinya ini bukan orang sembarangan. Dia adalah Tuhan. Nah, saudaraku, jadi Petrus memiliki pemahaman yang begitu dalam. Dan dia kenal. Yang selama ini mengajar dia ini adalah Allah sendiri. Tetapi ironinya apa? Ketika Yesus berkata, ya, sebentar lagi aku akan ditangkap, akan disesat, disiksa, dan akan dibunuh. Pada hari ketiga bangkit. Nah, dari ayat 21 dan seterusnya kita melihat Petrus seolah-olah dia menjadi seorang pahlawan. Kalau dia betul-betul memiliki keyakinan Yesus itu adalah Allah, untuk apa dia ingin menjadi pahlawan? Dia berkata apa? Dijauhkanlah daripadamu. Seolah dia membela. Dan Yesus berkata dengan tegas, enyalah iblis. Bukan berarti Petrus itu iblis, bukan. Tapi yang dipikirkan oleh Petrus adalah pikiran iblis. Karena iblis tidak menghendaki ada penyelamatan. Tidak ada keselamatan bagi manusia. Sementara Yesus datang ke dunia, dia adalah Allah, dia harus menjadi manusia. Karena satu-satunya jalan menyelesaikan masalah dosa manusia adalah perlu ada penebusan. Karena manusia gagal dengan hidup agamanya, dengan segala perbuatan baiknya, tidak mampu mengubah kehidupannya di hadapan Allah. Karena semua manusia berdosa dan satu-satunya jalan Yesus harus datang ke dunia menjadi manusia. Dan Petrus berkata dijauhkan daripadamu. Nah, saudaraku, kembali kepada konteks yang kita pelajari dalam ibadah kedua ini. Kita melihat Yesus menghendaki apa? Lewat peristiwa transfigurasi ini, Petrus mendengar Yesus dalam dimensi retrospektif sekaligus prospektif. Jadi ini sesuatu yang menarik. Dari dimensi retrospektif. Jadi Petrus perlu mengulang kembali, menoleh ke belakang, melihat kembali. Apa yang sudah diajarkan, ya segala pengajaran, apa yang dia lihat, yang Yesus lakukan. Sehingga dimensi retrospektif tentang apa yang telah Yesus katakan dan apa yang telah ia lakukan. Telah. Artinya sudah terjadi. Sehingga perlu retrospektif. Lalu yang kedua sekaligus tidak boleh hanya mengulang kembali, melihat kembali ke yang lalu. Tapi sekarang ke depan. Itu namanya dimensi prospektif. Jadi ada prospek. Ya, ada keyakinan itu bisa terjadi, ada harapan. Apa tentang apa? Tentang apa yang akan Yesus katakan dan apa yang akan Yesus lakukan.
Jadi peristiwa transfigurasi bukan sekedar. Di sini Petrus ingin diyakinkan kembali oleh Yesus bahwa Yesus itulah adalah Allah yang menjalankan misi untuk penyelamatan, penebusan dosa manusia. Nah, kalau kita melihat ayat 1 tadi dalam Matius 17 ayat 1, di situ kita tidak mendapatkan keterangan tempat. Cuma ada dikatakan ayat 1 bagian akhir ke sebuah gunung yang tinggi. Ini cukup membingungkan. Ya di Israel ada 3 gunung tinggi, Gunung Tabor, Gunung Meron, dan Gunung Hermon. Tapi kalau kita belajar meneliti secara geografi, waktu saya katakan tadi dalam Matius 6 ayat 13 ketika ada dialog Yesus dengan murid-murid di situ. Kita mendapatkan keterangan dalam ayat 13 di situ setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Nah, saya begitu yakin Kaisaria Filipi kalau kita, Ibu, di sini ada Ibu Sance ke Gunung Hermon, Bu ya. Ya, kalau sekarang nggak bisa lagi, Bu, karena dekat Libanon itu dijaga karena penyerangan dari Libanon, Hizbullah begitu ketat sehingga dilarang. Ya, memang kalau musim salju selalu disarankan ke Hermon. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi kita melihat di sini, saya punya keyakinan kalau kita berangkat menuju ke Hermon, pasti melewati Kaisaria. Memang ini kota Romawi kuno, kekaisaran Romawi kuno. Memang sudah tidak tinggal puing-puing. Nah, saudara kita melewati di situ. Jadi dekat dengan Hermon. Namun versi dari gereja Katolik, jadi gereja Katolik membangun sebuah gedung gereja di Gunung Tabor. Ini bagus sekali. Memang rata-rata kalau di Israel, di Holy Land, itu gereja-gereja itu dipegang, dikendalikan oleh gereja Katolik hanya sedikit. Hanya 1 setahu saya yang Kristen betul-betul. Ya, jadi gereja Katolik. Nah, kalau kita perlu dipahami, saudara, perlu dipahami berapa sih jumlah orang Kristen yang ada di Israel. Sekitar, kaget ya, 185.000. Kalau persentasenya 1,9%, tidak ada 2%. Gereja ada cuma dikunjungi sebagai museum, kita ibadah. Kadang-kadang kita sulit ibadah karena begitu banyak visitor, pengunjung yang datang ke situ. Sehingga terpaksa kita di halaman atau di mana atau kita antri. Itu gereja Katolik semua yang pegang. Memang ada gereja Armenia, ada berapa gereja juga. Misalnya di kuburan pemakaman Yesus ada berapa gereja di situ. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi kita melihat di sini ada 2 menara. Nah, di bawah menara itu ada kapel, sebelah selatan itu kalau tidak salah Elia dan utara itu Musa. Ruangan ibadah utama itu ruangnya Yesus. Di situ ada mosaik yang begitu indah, ya, gambar Yesus begitu indah, sangat bagus. Seringkali saya itu sudah lihat ada gambar di sini, kita bisa melihat padang gurun Megiddo, dan kita begitu indah. Kalau kita ke sini, bis tidak bisa naik sampai ke atas, kita harus naik minivan Mercedes-Benz. Jadi semacam mikrolet tapi Mercedes aku ya. Jadi kuat naik tinggi. Jadi gunung yang tinggi juga. Nah, versi Katolik ambil di situ, tapi kalau saya lebih setuju versi Kristen yaitu di Gunung Hermon, tidak ada gereja. Nah, saudaraku yang saya kasih, ya kita tidak usah permasalahan itu, tapi itu sudah terjadi. Nah, saudaraku, apa yang kita pelajari dari bacaan kita? Kita melihat tadi Musa dengan Elia tampil ketika Yesus berubah rupa. Lalu Musa, Elia tampil dalam kondisi kemuliaan. Luar biasa. Kita tahu Musa itu tokoh pembebas, pejuang perjanjian lama yang membawa umat Israel ya dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan Musa diberikan anugerah oleh Allah yang menerima hukum Taurat. Sampai hari ini orang Israel memegang hukum yang diterima oleh Musa. Jadi Musa orang hebat. Lalu Elia
itu mewakili nabi. Elia nabi yang luar biasa, yang punya pengalaman spiritual luar biasa. Menghadapi nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal dihabisin oleh dia. Dia tokoh reformasi. Dia membawa umat Israel untuk menyembah kepada Allah Yahweh. Nah sekarang dua tokoh hebat ini ada bersama dengan Yesus. Ya, Musa menerima pesan Allah di atas gunung Sinai. Dan Elia menerima pesan dari Allah di atas gunung Horeb. Kalau kita melihat, rupanya dalam sejarah Alkitab kita melihat gunung itu adalah tempat yang sakral. Di bagi kita sekarang tidak usah kita sakralkan ya. Walaupun di Indonesia ada Gunung Kawi. Di Jawa Tengah ada gunung juga, maaf. Itu tanda petik saya tidak mau ungkapkan, nanti Anda penasaran ingin tahu. Karena ada tanda petik agak negatif. Ada berapa tempat gunung. Nah rupanya kalau kita di Alkitab, rupanya itu jadi tempat istimewa Tuhan menggunakan kesempatan berbicara. Lalu kehadiran Musa dan Elia pada peristiwa transfigurasi Yesus itu menyiratkan apa? Pesan penting kepada kita sekarang ini. Untuk mereka juga waktu itu murid-murid. Nah mereka menerima pesan Allah dari Gunung Horeb. Oleh karena itu ada pesan tentang pembebasan dalam peristiwa transfigurasi Yesus. Ini yang ditekankan. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus mewakili yang lain. Saudaraku, diperlihatkan transfigurasi ini. Sekaligus menjelaskan bahwa misi Yesus harus pergi ke Yerusalem untuk mati. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat Lukas 9 ayat 31. Ayatnya ada di sini. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan, perhatikan ini, kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kata kepergian dari kata Exodus yang berarti keluaran. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 22 ada kata keluar, ayat itu juga berarti Exodus. Jadi ini rupanya tekanannya Exodus supaya ada pembebasan bagi umat. Karena Allah tidak mungkin bisa bersekutu dengan dosa. Karena hakikat Allah itu maha kudus. Satu sisi Allah itu maha kasih. Allah ingin semua manusia itu diselamatkan. Namun hakikat Allah yang lain, Allah itu maha adil. Karena dia adil, dosa dihukum. Tapi karena aspek Allah yang mengasihi, Allah lakukan untuk kita. Nanti dalam pesan amanat agung, dalam Jumat Agung saya sampaikan ini. Allah mengasihi Anda. Jadi, saudaraku, jadi kita ditunjukkan pada relasi untuk antara kemuliaan Yesus melalui peristiwa transfigurasinya dan pembebasan yang akan ia lakukan. Jadi transfigurasi ini diperlihatkan kepada ketiga murid saja. Sehingga Yesus berkata apa dalam ayat 9 tadi, jangan kau ceritakan ini. Sampai tunggu aku bangkit. Artinya pembuktian nanti karena ini filmnya sedang berjalan. Jangan di skip. Ditonton terus, dilihat terus, jangan berhenti. Jadi perjalanan misi Yesus belum selesai. Masih berjalan terus. Nah di sini murid-murid ditegaskan bahwa akan terjadi eksodus. Artinya pembebasan yang akan Yesus lakukan. Kita lihat bagaimana respon Petrus ketika terjadi transfigurasi itu. Tolong ditayangkan ayat 4. Ayat 4. Demikian firman Tuhan, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Jadi tersirat ada rasa suatu kebahagiaan. Sehingga Musa bertindak sangat reaktif dan terburu-buru. Karena melihat sesuatu yang begitu mulia. Yang dilihat bagaimana kemuliaan Yesus. Lalu juga kemuliaan Musa dan
Elia yang begitu diidolakan oleh orang Israel. Dan Petrus minta izin. Kalau memang engkau kendaki, aku dirikan 3 kemah. Maaf, kemah di sini bukan kemah seperti camping maknanya. Karena kata kemah di sini dari kata skene dalam bahasa Yunaninya itu merujuk pada pemahaman kemah ibadah. Atau disebut dengan tabernakel. Mengapa gereja ini itu memakai istilah tabernakel? Karena konsep kemah suci. Kitab Keluaran. Nah, atau tempat pemujaan. Nah, disinilah kesalahan Petrus terutama. Melihat 3 pribadi dimuliakan, mendirikan kemah untuk memuja. Berarti Petrus, saudaraku, memiliki konsep pemikiran yang keliru. Musa dan Elia diidentikan dengan pribadi Allah, bersifat ilahi. Dan tidak, kita tahu Alkitab mengajar bahwa manusia tidak boleh menyembah manusia. Harun dan Elia Musa. Bahkan kita pernah membaca misalnya Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17 dan seterusnya. Dikatakan Elia sama seperti kita, manusia biasa. Nah, saudaraku, apa tanggapan Yesus ketika Petrus mengungkapkan keinginannya mendirikan kemah? Tolong tayangkan ayat yang ke-5. Ayat ke-5 demikian. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan ini jadi tema tadi pagi. Melihat kemuliaan, tatap dan dengar. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi di sini Yesus menyadarkan sikap Petrus salah. Karena Yesus punya tujuan dengan transfigurasi ini membuka pemahaman kepada Petrus yang tadinya mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Sekarang beliau buktikan karena sempat Petrus mengingkari pengakuannya dengan menghambat Yesus untuk pergi ke Yerusalem, mati. Yesus menyatakan itu supaya Petrus sadar. Jadi menyadarkan Petrus agar mengenal Yesus secara utuh. Jadi selaku kemuliaan Yesus harus diwujudkan dengan cara turun gunung, pergi ke Yerusalem, menyelesaikan misinya dengan penderitaan yang akan dia alami. Enggak ada cara lain. Kemuliaan itu harus dinyatakan dengan pergi ke Yerusalem. Ditangkap, kita tahu ya nanti minggu depan ya, minggu depan itu adalah saudaraku Minggu Palem, ya kan? Minggu Palem kita siap bagaimana Yesus siap dinobatkan. Semua berkata Hosana, Hosana. Tapi mereka yang berkata itu yang menyalibkan Yesus kemudian. Nah, saudaraku yang saya kasih, ya tadi pagi ada 3 hal saya bagikan sebagai penerapan. Siang ini saya sampaikan 4 hal. Apa yang dapat kita lihat? Ketika kita memandang kemuliaan dan melihat Yesus yang mengalami transfigurasi berubah rupa itu. Memberikan makna 4 hal. Pertama, kemuliaan pribadinya. Saya sudah katakan tadi, bukan dipantulkan tetapi dipancarkan. Karena memang dia itu adalah Allah. Ya, saya minta perlu tampilkan beberapa ayat, minta tolong kecepatannya. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Mungkin tidak semua, tapi saya ambil beberapa ayat saja. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia itu Yesus. Dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yohanes 17 ayat 5 pun menjelaskan itu. Jadi kemuliaan pribadi ketika terjadi transfigurasi, betul-betul Yesus menyatakan memang dia adalah Allah. Ya, sehingga kemuliaan dinyatakan secara pribadi. Nah, ini sesuatu yang menggugah kita, tidak sia-sia kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, kemuliaan kerajaannya. Kemuliaan kerajaannya. Yesus datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pasal 16 ayat 28. Saya bacakan ini, tolong ditampilkan. Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Anak Manusia adalah gelar Yesus. Datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, saudaraku, kita tinggal di dunia, ada pemimpin. Tapi ada pemimpin di atas segala pemimpin, yaitu Yesus. Jadi ketika terjadi transfigurasi itu, memberikan pemahaman Yesus adalah raja di atas segala raja, di mana kita akan di bawah pimpinannya dia. Nanti secara khusus di zaman 1000 tahun damai, dia akan turun ke dunia ini memerintah. Ya, saudaraku, memerintah selama 1000 tahun dalam kondisi damai. Memang ini jadi pertentangan. Kalau kelompok teolog amil tidak percaya itu, tapi saya kelompok premil, saya percaya itu terjadi karena bukan hanya secara harfiah, tapi dibuktikan bahwa nanti akan terjadi di mana, saudaraku, dunia akan tenang, semua dipulihkan. Tapi di puncak 1000 tahun damai nanti, ya setan yang diperangkap oleh Allah dalam penjara selama 1000 tahun dilepaskan, maka terjadilah perang Gog Magog. Nah, sebelumnya itu terjadi perang Harmagedon, Yesus turun bersama dengan salib Tuhan sehingga setan diperangkap, lalu Yesus ambil alih pemerintah dunia ini dalam pimpinan 1000 tahun. Tapi di puncak setan dilepaskan, perang Gog Magog, dan disitulah ujung dunia ini betul-betul baru kiamat, dihancurkan semuanya. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi dia adalah raja. Karena itu aku, mari dari saat ini kita belajar melatih diri, kita siap submit di bawah pemerintahannya. Marilah kita posisikan diri kita sebagai rakyat, siap dikomando oleh beliau sebagai raja. Wah, kalau prinsip ini kita bangun dalam pelayanan, dalam pengikutan kita, semua terpaku karena dia yang memerintah. Sebagaimana tentara selalu taat kepada komandannya, biar kita belajar. Ini akan menolong kita dalam perjalanan iman kita. Dalam mengambil keputusan, kita selalu konsultasi. Ketika ada penyimpangan, kita konsultasi dengan beliau. Wow, kita akan lakukan apa yang beliau aturkan lewat aturan-aturannya, yaitu firman Tuhan. Pasti kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, kemuliaan salibnya. Saya baca ulang pasal 17 ayat 9. Pasal 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu, artinya transfigurasi itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi sebelum aku disalib, sebelum aku bangkit, jangan kau ceritakan. Jadi hanya 3 orang ini yang tahu Yesus dimuliakan. Nah, saudaraku yang saya kasih, inilah kemuliaan salib. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ini memberikan pemahaman kepada kita. Dalam Lukas pasal 9 kita diingatkan, kalau kita mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia seterusnya. Jadi saudaraku yang saya kasih, salib itu bukan kutuk. Ya, di mata orang pada waktu itu,
Orang yang disalib memang adalah orang yang dikutuki. Yesus rela lakukan itu karena cintanya pada saudara dan saya. Mengapa orang Yunani menganggap, dalam 1 Korintus pasal 1, menganggap orang yang percaya pada salib adalah orang yang bodoh. Karena konsep berpikir mereka, filsafat, gnostikisme yang mengajar kebodohan itu, dosa itu akibat kebodohan. Nah, supaya kamu tidak berdosa, jadilah orang pandai. Maka tidak kaget orang Yunani pada waktu itu begitu pandai. Mereka berlomba-lomba belajar. Karena itulah paham Helenisme yang begitu kuat. Karena konsep berpikir mereka adalah apa? Berdosa itu karena bodoh. Karena itu supaya kamu tidak berdosa, kamu harus jadi orang pandai. Sehingga kepandaian itu begitu diagungkan. Padahal dia lupa. Hakikat manusia dari Adam jatuh dalam dosa. Semua manusia berdosa. Dan akibat dosa itu maut. Sementara orang Yahudi ya percaya pada salib itu adalah batu sandungan. Mereka berharap ada mujizat-mujizat. Bila perlu Yesus jangan disalib, harus turun. Yesus harus memimpin Israel. Lepaskan dari penjajahan Romawi. Yang mereka harapkan tidak. Jalan Yesus tidak sejalan dengan pikiran mereka. Jalan kemuliaan itu harus lewat salib. Implikasinya apa? Kalau saudara ingin dimuliakan, ingin dihormati, mari walaupun enggak enak. Misal contoh ya, kita sudah mencintai seseorang. Cinta kita sudah begitu kuat, kayak Kidung Agung, cinta seperti maut gitu. Ya, tetapi kita tahu yang kita cintai ini tidak seiman. Bahkan dia ingin membawa kita ikut keyakinannya dia. Kita tahu firman Tuhan berkata gelap dengan terang gak mungkin bersatu. Tapi satu sisi kekuatan emosi kita. Perasaan cinta kita itu begitu kuat. Sehingga kita ingin memiliki dia. Tapi sisi yang lain dari firman Tuhan kita tahu bahwa kita tidak boleh melanjutkan itu. Jangan kita menyatu dengan gelap. Ini sebuah pergumulan. Bisakah kita berkata, Bang, aku cinta kamu Bang. Tapi karena keyakinanku, goodbye my love. Mungkin sakit kita menangis. Kita menangis. Saya tahu rasa hati ya ditinggalkan kekasih itu berat. Sakit. Tapi itulah salib. Maukah kita rela menderita? Ketika kita bekerja, kita mulai dirongrong, ditekan untuk lakukan dosa. Bisa kita berkata tidak atau kompromi? Beranikah kita berkata, oke, kalau tetap begini, saya tidak bisa kerja di tempat ini, saya keluar. Walaupun resikonya berat cari pekerjaan. Berapa anak-anak muda, waktu saya masih bimbing di gereja pusat, mereka selalu dipertemukan dengan kondisi 2 buku. Karena dia bagian akuntansi, dia kerja harus 2 nota. Segala macam manipulasi untuk pajak segala. Bagaimana? Saya bilang, kau diterusin. Kamu tambah hancur. Keluar aja. Tapi jangan dulu keluar. Sambil cari pekerjaan dulu. Keluar. Memang gak enak. Satu sisi uangnya menyenangkan. Ya saudara. Itu gambaran. Nah memang jalan salib memang gak enak. Kita lebih senang, lebih senang apa? Instan, serba cepat. Cepat, misal pacaran, nggak disetujui oleh orang tuanya. Tabrak saja, kita investasi. Kuliah belum selesai, wisuda MBA, itu investasinya. Merit by accident. Mari kita belajar berproses. Bagaimana kalau memang orang tua nggak setuju, yakinkan sampai setuju. Kalau enggak, memang bukan kehendak Tuhan. Mari kita belajar hari ini. Ya, kemuliaan salibnya itu juga menjadi bagian hidup kita. Yang terakhir, kemuliaan dalam sikap tunduknya. Ya, saya sudah singgung tadi yang poin ketiga. Jadi transfigurasi mengajarkan Petrus bahwa Yesus dipermuliakan ketika kita menyangkal diri kita memikul salib mengikut dia. Contoh sudah ada. Mari kita belajar hari ini. Ya.
Transfigurasi meyakinkan kita, memang Yesus adalah Allah yang patut dimuliakan. Tapi kita melihat, belajar, tadi pagi saya sampaikan. Mari kita terus menatap, mendengar apa yang akan dia katakan. Ini sudah terjadi yang lalu ya. Apa yang dia lakukan, artinya yang dia katakan dia harus mati di salib. Dan dia betul-betul disalib, mati dan bangkit. Mari ini menginspirasi kita. Saya katakan tadi pagi, seperti kita menonton film. Jangan di skip. Kalau kita skip, kita lewati, maka kita tidak mendapatkan kesimpulan yang benar. Karena dalam pengikutan kita kepada Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, memang ada banyak tantangan. Seperti saya contohkan 3 tadi contoh. Seringkali kita menangis, kita menjerit, kita kecewa. Mari kita jalani terus tetap setia, sabar. Dan minta kekuatan dari Tuhan. Memang hidup Kristen, hidup yang gak lepas dari memikul salib. Tapi ingat, kalau kita ikuti jalannya, maka pasti happy ending. Mari saya tidak memperpanjang apa yang saya sampaikan hari ini. Mari kita belajar, Yesus dimuliakan, mengajar kepada kita untuk melihat kemuliaan pribadinya, kemuliaan dia sebagai raja, kemuliaan salibnya. Dan ketiga kemuliaan ini memberikan inspirasi bagi kita. Bagaimana kemuliaan penundukan diri kita kepada dia. Karena Anda dan saya pun akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan.